Putih, kita masih akan membicarakan tentang polemik yang terjadi tentang ibadah semua umat yang beragama di dunia pastinya. Kita tahu bahwa di Indonesia hal ini menjadi sangat amat kontroversial, apalagi untuk beberapa masyarakat di Indonesia. Saat ini saya terhubung dengan salah satu cendekiawan tokoh pemuka agama Muslim yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Quray Shihab. Saya akan coba bicara dengan beliau karena sepertinya masih ada gangguan teknis sedikit, tapi kita coba. Selamat malam, Abi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Baik, Abi, bagaimana menanggapi tentang ini kan himbauan sholat di rumah saat ini dicanangkan oleh pemerintah. Tapi banyak masyarakat juga yang tidak mengindahkan karena berpikir bahwa kalau saya beribadah itu positif gitu, Abi. Bagaimana menurut Abi saat ini? Iya, jadi begini dulu prinsipnya. Salat wajib yang 5 waktu itu sah di mana saja. Nah, sekarang karena situasi penyakit corona yang berpotensi menjangkit dan terjangkit, maka datanglah petunjuk untuk tidak ke masjid. Tapi bukan berarti masjid ditutup. Tidak ke masjid untuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu baru sah minimal kalau ada 40 orang penduduk tempat sholat itu dilaksanakan. Nah, jadi jangan salah paham. Kita tidak dilarang ke masjid, tapi kita dilarang berkumpul. Nah, karena sholat Jumat memerlukan 40 orang yang berkumpul, maka yang terlarang adalah jangan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Karena 40 orang. Tapi kalau mau ke masjid untuk 1 orang, 2 orang, sholat dengan menjaga jarak. Kalau di masjid mau azan, mau melakukan kegiatan, maka itu boleh-boleh saja. Bahkan tetap dianjurkan orang ke masjid, petugas-petugasnya untuk membersihkan masjid, untuk azan dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi Abi. persoalan bukan persoalan sholatnya, persoalan berkumpulnya orang. Kalau Jumat memerlukan 40 orang, maka itu yang dicegah. Oke, Abi. Dan Artinya apakah boleh kalau kita takut untuk sholat Jumat ketika berkumpul 40 orang, apakah boleh kita sholat Jumat di rumah dan sendirian misalnya? Apakah boleh? Sekarang sholat Jumat tidak sah kecuali kalau 40 orang. Jadi dimanapun, itu sebabnya dimanapun sholat Jumat tidak bisa. Karena memerlukan 40 orang berkumpul. Oleh karena itu apakah kita... Dan karena itu yang tidak sholat Jumat, dia ganti dengan sholat dohor di rumah. Atau di mana saja. Karena sholat dohor tidak harus berjamaah. Oke, artinya sholat Jumat boleh digantikan dengan sholat zohor ya, Abi ya? Iya, memang. Oke, artinya... Bukan hanya boleh, harus digantikan dengan sholat. Harus digantikan. Artinya kita boleh tidak melakukan sholat Jumat dengan keadaan seperti ini asal digantikan dengan sholat zohor. Iya, artinya Jumat itu 2 rakaat itu menggantikan sholat dohor yang 4 rakaat karena dalam Jumat ada khutbah. Jadi khutbah itu dinilai sebagai 2 rakaat. Karena kita tidak sholat Jumat, tidak ada khutbahnya, maka kita kembali kepada dasar pada hari-hari biasa, yaitu sholat dohor 4 rakaat. Baik, Abi. Tapi bagaimana pendapat Abi dengan misalnya ada pemuka-pemuka agama yang memaksa dan mengatakan bahwa kita harus tetap sholat Jumat di masjid. Bagaimana menurut Abi? Saya kira itu melanggar. Karena agama ini menghendaki keselamatan pribadi dan masyarakat, sedangkan berkumpul dalam orang-orang boleh jadi dalam jumlah yang banyak, minimal kalau sholat Jumat 40 itu berpotensi besar untuk terjangkit atau menjangkitkan penyakit. Agama melarang itu, maka itu tidak wajib dan itu bahkan
terlarang. Itu terlarang. Oke, Abi. Ulama-ulama itu sekarang terlarang. Bukan Oke, hanya Abi. fatwa di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia Islam begitu. Baik, Abi. Bahkan kalau nggak salah gitu, misalnya ada orang yang mengatakan pada saat itu ketika umroh ditutup, ada orang-orang yang mengatakan, saya pergi umroh nggak apa-apa kalau saya meninggal karena saya terjangkit dengan corona juga tidak apa-apa karena matinya mati syahid dan itu bagus dan sebagainya. Bagaimana menurut Abi? Itu namanya bunuh diri. Ah, Itu ya, namanya bunuh diri. Ya kan? iya Sudah betul. tahu bahwa ini berpotensi untuk itu tidak jadi syahid. Itu justru berdosa kalau kita sudah menduga keras bahwa ini dapat membahayakan jasmani atau jiwa, itu terlarang dalam agama. Agama itu datang antara lain untuk memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara kehormatan, memelihara akal. Sehingga setiap kegiatan yang mendukung itu didukung oleh agama, setiap kegiatan yang bisa mengurangi nilai-nilai itu dilarang oleh agama. Baik, Jadi Abi. jangan, ya. Nah, Abi sendiri, menurut Abi, pendapat Abi tentang virus corona ini sendiri bagaimana? Karena banyak orang berpendapat, ada yang berpendapat ini memang sudah tertulis di kitab, ada yang berpendapat ini tentara Allah, ada yang berpendapat macam-macam. Tapi kalau menurut Abi sendiri, apa ini sebenarnya virus corona ini? Sekarang begini, Allah itu baik atau buruk? Baik, Bagus. Kira-kira dia mau kirim tentara untuk membunuh umat manusia? harusnya tidak, Karena Abi. yang terbunuh, ini tidak. Itu sebabnya eh, kuman-kuman penyakit itu dinilai sebagai setan. Oke, baik. Ya, iya kan? Kalau kita berkata bahwa corona ini tentara Allah, itu berarti tenaga-tenaga medis itu musuh-musuh Allah. Jangan berkata begitu dong. Iya, iya, betul. Artinya justru malah kita harus memerangi karena mereka itu setan-setan kita anggapnya. Begitu, Abi ya? Iya, kita memerangi itu karena dia itu setan, pelaku kejahatan. Nah, Oke. siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyingkirkan, memberantas hal-hal yang buruk, maka dia direstui oleh agama. Siapapun. Siapapun, amin. Oke, Abi. Baik, terima kasih banyak, Abi. Abi punya pesan tidak, Abi, buat warga negara Indonesia yang saat ini sedang, pusing sekali menghadapi corona ini, Abi? Iya, saya kira begini, kita jadikan ini sebagai peringatan dan pelajaran. Peringatan dan pelajaran dalam arti bahwa kemanusiaan itu satu. Apa yang bisa menimpa seseorang, bisa menimpa orang lain tanpa melihat apa dia kaya atau miskin, profesor atau rakyat jelata, pangeran atau penguasa, semuanya berpotensi untuk ini dan semua saling berhubungan. Saling berhubungan. Kita saling berhubungan sehingga kita harus saling dukung, mendukung, saling jaga, menjaga. Dari sini lahir perintah untuk jaga jarak. Oke, baik. Abi, terima kasih banyak, Abi. Tetap sehat di rumah, jangan mana-mana juga. Mudah-mudahan Abi tetap sehat selalu. Terima kasih. Kita Indonesia masih butuh orang-orang Salam dari seperti semua, Abi. terutama dari Nana. Oh iya, Kata salam juga untuk sahabatnya. Nana. Abi, salam juga untuk Najwa. Terima kasih banyak, Abi. Selamat malam. Terima kasih, Abi. Baik, itulah tadi sedikit pesan dari Profesor Dr. Qurais Shihab tentang hukum Jumatan seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan kita pengetahuan dan juga pencerahan tentang apa yang harus kita lakukan pastinya. Tapi anyway, setelah ini saya punya info terupdate untuk Anda yang ada di rumah dan di rumah saja. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.